Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur. Pada hari ini kita bertemu lagi di program Jalata, program podcast. Insya Allah kita akan mengupas berbagai permasalahan, khususnya di permasalahan di masyarakat sekitar kita, atau bahkan kita yang selama ini mengalami permasalahan ataupun hal-hal yang ingin kita pertanyakan. Mungkin dalam podcast kali ini kita bisa sedikit menerima ilmu dari narasumber kita, insya Allah. Salat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga teladan beliau, dari beliau kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, khususnya sunnah yang memang selama ini kita pelajari. Dan mudah-mudahan hari ini kita juga mendapatkan faedah ya dari podcast hari ini. Dan tentunya kita perlu menyampaikan beberapa hal nanti ya terkait dengan podcast ini, bahwasanya program ini merupakan program dari Jalur Tauhid yang insya Allah kita akan upayakan setiap sepekan sekali kita bisa memunculkan tema-tema baru. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, Masya Allah, guru kita Ustadz Farid Ramdan Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Kesibukannya apa ini sekarang Ustaz? Kesibukannya ya dakwah. Selama ini ya dakwah sama mencari nafkah mungkin. Masya Allah. Anak dengar-dengar Ustaz lagi buka ini Ustaz nih, barbecue Ustaz ya? Alhamdulillah buka baru mulai lah. Masya Allah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan Ustaz ya untuk lancar. Insya Allah. Bisa lah nanti teman-teman kalau mau podcast di tempat makan cocok bisa. Ustaz, Masya Allah. Di daerah mana? Banjaran Ustaz ya? Banjaran, tepatnya di Kamasan lah, depan Duta Kamasan. Kalau mau datang ke sana, insya Allah nanti dikasih diskon. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh, barbekyuan, angkringan barbeque. Angkring, konsepnya angkringan. Kalau namanya mah barbecue _an, jadi barbekyuan. Barbekyuan. Nggak apa-apa kan? Boleh sedikit? Boleh, Masya Allah. Ya bisa follow IG-nya atau mungkin datang ke sana. Bisa. Masya Allah. Bukannya jam 5. Bisa podcast di sana saja kayaknya. Boleh, bisa. Bisa podcast, bisa temen Jalta mau ada program misalkan apa ya? Kayak kuliner gitu, mengeksplor boleh. Betul. Saya terima. Kayaknya dengan senang hati. Bang Uki harus ke sana. Harus, insya Allah. Dalam program Sherlock. Sherlock. Masya Allah. Ya Ustadz, hari ini kita akan berbicara tentang tema baru Ustadz. Yang kemarin kita berbicara tentang neraka Ustadz ya. Masya Allah. Ini juga sebetulnya ada kaitannya. Ada kaitannya juga Ustadz. Karena berbicara ini sebetulnya apa ya? Kadang dianggap sepele Ustadz. Ya, dalam kehidupan kita mungkin dianggap biasa, wajar gitu saja. Nah, tema kali ini kita akan berbicara tentang ancaman dibalik kenikmatan ghibah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Karena kadang, kalau ini bahasa Jawanya itu ngerasani, Ustaz. Kalau di bahasa Jawa, kalau Sunda mungkin apa, Ustaz? Ngomongkan, Ustaz ya? Ya, kalau kata bahasa Sunda, ngomongkan batur. Ngomongkan batur, itu Ustaz. Jadi kita akan berbicara sedikit tentang ghibah, Ustaz. Karena banyak di antara kita yang menganggap ghibah ini sesuatu yang biasa. Udah biasa, Ustaz, udah menjadi adat kebiasaan ya. Betul. Nah, mungkin nanti kan kita juga perlu tahu batasannya seperti apa, bahkan yang mengerikan mungkin ancamannya seperti apa Ustaz, sesuai tema kali ini. Nah, mungkin berbicara tema tadi Ustaz, mungkin boleh dijelaskan sedikit Ustaz, apa sih sebetulnya ghibah itu Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Memang kalau ada hubungannya ya sama yang kemarin itu neraka. Memang ada kan amalan-amalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke neraka. Salah satunya ghibah ini ya. Memang pada faktanya, pada kenyataannya itu memang khususnya di negara kita lah ya, di lingkungan kita itu ghibah itu udah menjadi hal yang biasa, udah biasa aja gitu. Jadi ngomongin orang itu udah, kalau kata orang Sunda udah jadi lalaban. Oh, lalaban sehari-hari saja. Iya, memang ngomongin orang itu adalah sesuatu yang renyah, yang nikmat. Nikmat. Ngomongin orang itu sesuatu yang nikmat, renyah gitu loh. Gampang untuk mengucapkannya, untuk melakukannya. Namun memang di sebagian kaum muslimin juga keliru memahami ghibah itu kan, salah memahami definisi dari ghibah tersebut. Makanya kan Nabi SAW itu menjelaskan atadruna mal ghibah. Kata Nabi mengatakan apa? Apakah kalian tahu tentang ghibah? Kemudian di antara mereka mengatakan apa? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui tentang itu. Kemudian kata Nabi SAW menjelaskan ghibah itu dzikruka akhaka bima yaqra. Engkau
membicarakan saudaramu yang ia tidak suka untuk diceritakan. Jadi tidak suka tapi dibicarakan. Gitu. Nah, dari definisi ini kan kita tahu nih, ghibah ini kalau bahasa kasarnya, ya tadi itu apa bahasa Jawa teh? Ngerasani. Kalau bahasa Sunda ngomongin kejelekan orang lain ya. Ngomongin keburukan orang lain atau ngomongin sesuatu yang memang orang lain tuh nggak suka kalau diomongkan kan gitu. Itu kan ghibah. Cuman memang, nah ini pentingnya kita paham definisi ghibah. Ya apapun itulah, kita harus paham definisinya itu supaya kita tidak keliru. Nah, ada orang yang mengatakan misalkan ya membicarakan orang lain dengan dalih gini. Saya mah sebetulnya nggak ngomongin dia gitu. Dan ini mau kenyataannya gitu. Kalau dia itu A, B, C dan sebagainya, kan gitu. Iya, saya bukan ghibah, tapi saya ini ngomongin kenyataannya. Kan ada seperti itu. Kalau kata orang Sunda mah, punten da mah sanes nyarioskeun da mah emang bener sih eta mah gitu kan gitu kan. Gitu. Ini keliru memahami ghibah itu. Ketika Nabi menjelaskan ghibah itu membicarakan saudaramu yang memang tidak disukai. Kemudian bertanya lagi, fakila afaro'aita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana kalau seandainya apa yang aku ucapkan itu, apa yang aku ceritakan itu memang ada gitu loh. Ada kenyataannya dia ngelakuin gitu loh. Maka kata Nabi SAW mengatakan apa? Wa in kana fihi ma taqul, kalau seandainya apa yang engkau ceritakan itu, apa yang engkau ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, faqad igtabtahu, maka engkau telah berghibah. Benar padahal saja. Iya. Wa illam yakun fi faqad bahattahu. Tapi kalau engkau membicarakan orang lain atau saudaramu yang memang orang tersebut tidak melakukannya, berarti engkau berdusta. Nah, fitnah. Iya dong, fitnah jatuhnya. Nah, makanya kan kalau kata tadi istilahnya mas, saya mah nggak ngomongin orang. Tapi ini mah kenyataan orang tersebut kayak gitu. Justru itu ghibah. Maka kata Nabi mengatakan apa? Kalau seandainya engkau itu menceritakan saudaramu, yang engkau ceritakan itu orang itu memang melakuinnya, nah itu justru ghibah. Tapi kalau engkau menceritakan orang lain dan orang lain tidak melakukannya, berarti engkau telah berdusta kepada orang tersebut. Nah artinya apa? Jadi salah sekarang kalau ada ngomong gini, saya emang nggak ngomongin orang, tapi ini mah kenyataan dia kayak gitu, justru itu ghibah. Nah itu kadang kurangnya tipis sekali Ustaz. Tipis. Nah, itu kalau nggak berhati-hati, nggak memahami. Jelas memang tipis lah. Apalagi sekarang itu kan banyak cara-cara atau ya namanya, saya udah ini ya menjelaskan. Istinya setan ini kan menggoda manusia itu dengan berbagai cara, dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, dengan berbagai cara dia gunakan. Gimana caranya supaya bisa menemaninya di neraka kan gitu. Artinya berbagai cara. Nah, artinya kan ghibah zaman now, bahasa gaulnya zaman sekarang itu, memang ghibah itu dikemas sedemikian rupa seolah-olah itu bukan ghibah gitu. Contoh misalkan ya, kalau kita ini ini sudah bukan rahasia umum lagi, kayak televisi di kita gitu kan, gosip, ada acara gosip. Intinya apa di dalam gosip itu ya? Membicarakan orang lain. Tapi kan seolah-olah di lingkungan kita menganggap hanya hiburan, ya kan? Hanya ya sebatas program di TV. Padahal itu adalah intinya adalah ghibah. Membicarakan orang lain, aib orang lain. Bahkan maaf ya, orang lain selingkuh, itu kan keburukan, aib yang nggak etis lah. Tapi kan di setting sedemikian bukan ghibah gitu loh. Jadi jadi konsumsi publik. Nah itu yang jadi masalah. Berapa mata, berapa telinga yang mendengarkan tentang itu. Dosa yang mendengarkannya, dosa yang menceritakannya. Nah, bahkan yang mungkin mendengar pun itu juga kalau ibu-ibu nonton biasanya kan suka nonton. Kalau dia tahu itu menceritakan orang lainnya, dia apa yang dia dapat juga saja. Iya dong. Nah sekarang gini, ada juga orang yang ghibah itu karena sekarang di zaman modern ya, zaman itu ya sosial media, mungkin ya teknologinya itu semakin canggih. Ada orang itu menggibah itu melalui status mungkin, Facebook, status WA, status Facebook, atau mungkin Insta Story mungkin dan sebagainya. Padahal apa? Dia gibah juga, menceritakan orang lain ini samanya. Jadi apa sih manfaatnya gitu loh? Kadang memang nggak kerasa, misalnya sambil ngopi, mungkin ketika sambil ibu-ibu mungkin ada arisan, betul kumpul, ketika bahasan habis tiba-tiba. Nah itu makanya kadang itu ghibah itu terjadi, salah satunya loh ya,
banyak faktor lah ya terjadi gibah itu. Nah, salah satunya itu kadang-kadang orang ketika berkumpul dengan temannya, anggaplah udah habis bahasan obrolannya udah habis, biar lebih menarik, biar lebih ramai lagi, maka sebagian orang mencari-cari menceritakan orang lain. Bahkan sekarang nauzubillah min dzalik ya, di kayak acara-acara di televisi gitu kan, dengan candaan, dengan lawakan, tetapi dia menggibahi orang lain seolah-olah bercanda, padahal ini hal serius. Ada ancamannya gitu, bukan hal yang perkara yang mudah gitu. Ya, Ustaz, kalau berbicara gibah ini sebetulnya di zaman Rasul pernah terjadi juga, Ustaz. Nah, sebetulnya sih gini. Nah, ini saya ingin menceritakan apa namanya tentang yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedikit keluar dulu dari situ ya. Apa namanya dari pertanyaannya? Para ulama itu ini tentang gibah ini. Kan kita tahu sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahwasanya sepakatan kaum muslimin bahwasanya haram untuk gibah itu, haram hukumnya. Tetapi memang ada yang dibolehkan nanti di sedikit-sedikit. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa namanya? Boleh nggak gitu loh? Kita gibah orang kafir gitu loh. Oh iya, salah satunya itu Ustaz yang boleh nggak gibahin orang kafir atau menjelaskan kejelekannya dan sebagainya. Nah, memang para ulama menjelaskan ya, pertama apa namanya, kalau misalkan kita membicarakan aib dari fisik yang dimiliki orang kafir itu, maka ini tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena sama dengan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menghina atau aku menggibah orang kafir, yang menjelaskan kejelekannya dari akhlaknya, akidahnya, kejahatannya, ini dibolehkan. Nah, makanya tetapi kafir yang mana dulu? Kafir ya. Iya. Kalau Zakarsi Al-Ansari ya, dalam kitab Asnaul Matalib ya, beliau itu menjelaskan kalau orang kafir dzimmi maka tidak boleh kita untuk menggibahinya atau melakukan sesuatu yang menyakiti mereka. Kenapa? Karena apabila kita melakukan sesuatu yang menyakiti, salah satunya gibah kan kalau kita tahu sakit dong. Iya. Nah, nggak ada sakit hati. Ya, sakit hati manusiawi lah ya. Artinya nggak boleh kita menggibahi atau menyakiti orang-orang kafir yang kita sebut kafir dzimmi atau dzimmah. Yaitu adalah orang kafir yang memiliki perlindungan atau perjanjian dengan kaum muslimin atau pimpinan kaum muslimin dengan syarat dia membayar jizyah kan gitu. Kenapa? Kata Zakarsi Al-Ansari, ini dikhawatirkan kalau kita menyakitkan mereka atau menggibahi mereka sehingga mereka lari, dan mereka lari dari tanggung jawabnya untuk membayar jizyah atau apa aja. Bahkan dalam hadis Nabi itu yang diriwayatkan Ibnu Hibban, di situ dijelaskan ya, bahwasanya la sam'a dzimmiyan, kalian itu jangan apa namanya yang membuat sakit orang kafir dzimmi. Kalau kalian melakukan itu apa? Wajabat lahun nar, maka wajib bagi adalah neraka. Tapi kalau misalkan kafir harbi ya, kafir yang menyerang kaum muslimin, tidak ada kesepakatan perdamaian dan yang lainnya, maka para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Aitsami yang menjelaskan perkataannya Imam Ghazali, yaitu adalah tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan untuk berbicara tentang keburukan mereka. Kenapa? Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Hasan itu siapa? Cucunya. Untuk apa? Untuk menjelaskan, mencela keburukannya orang-orang musyrikin. Nah, maka dasar dari sini dibolehkan untuk menjelaskan tentang keburukan orang kafir, tetapi kafir harbi, tidak untuk kafir dzimmi. Nah, artinya ya, perbuatan ini adat-adat jahiliyah gitu kan di zaman dulu dan sebagainya. Mungkin dari perkataan tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini sebagai dalil bolehnya seseorang menjelaskan ya keburukan di antaranya orang kafir. Nah, adapun yang memang bagi orang muslim ada yang dibolehkan nggak? Ada dong. Ada ya. Ada. Nggak memang kita tahu kesepakatan itu memang diharamkan ya. Tetapi memang ada yang dibolehkan di situ. Ada yang dibolehkan kapan kita boleh menjelaskan tentang keburukan orang lain. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis atau mustalah hadis itu ada namanya
jarh wa ta'dil, untuk memuji dan untuk mencela seorang perawi. Iya, kan bisa jadi kan hadis ini dhaif karena si fulan, ini hadis ini sahih karena si fulan, ini dan sebagainya. Ini dibolehkan ya, selama memang di dalamnya ada maslahat. Misalkan untuk menjelaskan sesuatu yang membahayakan, untuk menjelaskan sebuah kezaliman kepada seseorang yang memiliki wewenang, misalkan ya kita mendapatkan kezaliman, ya, keburukan atau kejelekan daripada orang lain, kemudian kita lapor ke polisi. Ya, saya nih sama si A ini melakukan keburukan, kezaliman, kemaksiatan dan yang lainnya, boleh. Atau seorang kepada hakim. Misalkan ada perceraian, ya, misalkan istrinya menggugat cerai, misalkan suaminya dan sebagainya, diadili di hakim, menjelaskan bahwa suami saya melakukan gini, ini dibolehkan selama ini ada maslahat. Tetapi memang kalau ya yang tidak ada maslahat, itu tidak boleh dilakukan karena itu kan sebuah kezaliman gitu loh. Ada ingat kalau kita yang namanya kezaliman itu, bahkan seorang ulama dari kalangan tabi'in, Hasan Al-Basri, saking bahagianya karena tahu ya, kalau kita tahu sebuah kezaliman itu kan pasti akan mendapatkan balasan ya, baik di dunia ataupun di akhirat, ya kan? Dan ghibah ini adalah sebuah kezaliman, hati-hati. Jelas dong, ini sebuah kezaliman yang memang harus kita ingkari, harus kita harus kita tinggalkan. Iya, kenapa? Karena lambat laun kita akan mendapatkan balasan itu. Coba rugi dong. Sekarang kita tahu ancamannya kan? Ancamannya orang ghibah itu dalam surat Al-Hujurat dijelaskan seolah-olah wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi fakaritum. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu orang yang membicarakan orang lain itu seolah-olah orang tersebut makan bangkai saudaranya. Mau nggak? Nggak mau dong. Nggak mau. Kita makanan yang basi aja yang enak nggak suka, apalagi ini bangkai coba. Itu seolah-olah. Kemudian ancaman yang kedua itu dijelaskan dalam Sunan Abu Dawud, hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah ketika dimi'rajkan, artinya dimi'rajkan itu ketika Isra Mi'raj ya. Rasulullah melewati suatu kaum yang memiliki kukunya ini dari tembaga, kemudian mencakar dadanya dan wajah mereka, merusak tubuhnya sendiri. Iya dong, dengan kukunya. Kuku dari tembaga, coba bayangkan, kuku kita aja kalau gatal kan, ini dengan kuku mereka, wajah dan dadanya itu dirobek dengan kuku mereka. Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa mereka gitu loh, ya kan? Siapa mereka? Kemudian kata Jibril mengatakan mereka itu adalah orang yang senantiasa doyan memakan daging saudaranya dan merendahkan orang lain. Ya? Ini maksudnya ghibah itu tadi. Ini ghibah ini, karena ghibah ini nggak ada tujuan kecuali merendahkan orang lain dong. Jelas, kan ghibah ini berbagai bentuk kan, tadi kayak gosip, atau kadang orang tuh gini, ingin ghibah tetapi ingin mengangkat derajatnya, ya kan? Misalkan, orang lain mah gini, padahal saya mah, untuk merendahkan. Nah itu salah satu ghibah yang terselubung. Ya itu kan ancaman yang memang bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Sekarang kita rugi. Di akhirat udah mah mencakar badan kita, wajah kita. Kemudian amalan kita. Orang yang rugi itu orang yang seperti kata Nabi SAW, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, tetapi semuanya hilang, diambil. Kenapa? Karena dia sering menfitnah, karena dia sering menggibah, karena dia sering melakukan kezaliman kepada orang lain. Pahala ini. Iya dong. Sekarang transfer itu bukan transfer doang. Sekarang orang yang gibah itu udah mendapatkan azab, pahalanya habis. Kalau kita punya kebaikan. Kalau nggak ada berarti keburukan orang yang kita gibahi itu diberikan kepada kita. Coba bayangkan. Transfer dosa. Transfer dosa. Sekarang amalan kita diambil kalau kita punya amalan. Kalau nggak ada, dosa dong diambil. Capek-capek. Jelas dong. Capek-capek amalan siang malam, amalan kita diambil dengan sesuatu hal yang mungkin kita pernah melakukannya itu secara tidak terasa. Makanya salah satu ulama dari kalangan tabi'in itu Hasan Al-Basri. Ada datang seorang kepada Hasan Al-Basri menceritakan bahwasanya ada si fulan yang dia itu
ngomongin Anda gitu loh. Ya gibahin Hasan Al-Basri. Apa yang dilakukan sama Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ngasih kurma basah dan dikirimkan ke orang tersebut. Kenapa melakukannya? Hasan Al-Basri mengatakan, terima kasih. Ya kalau bahasa kitanya ya, ini hadiah untukmu. Terima kasih engkau telah memberi pahala kepadaku dan aku tidak bisa membalasnya kecuali dengan ini. Luar biasa. Artinya apa? Artinya apa? Amalan yang kita lakukan selama ini, bahkan dosa yang kita ini kadang bisa gugur dengan orang yang ketika membicarakan kita. Bahkan dengan dia gibah itu transfer pahala kepada kita kan gitu. Senang saja. Oh iya, hanya sudah nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini seharusnya yang dimiliki sikap seorang muslim seperti itu saja. Nah artinya apa ya sudah sabar. Ya, Justru sabar apa? saja. Kalau perlu itu berbahagialah ketika orang lain menjelaskan tentang hal itu. Pertama bahagianya apa? Kita mendapatkan pahala sampai Hasan Basri melakukannya demikian. Yang kedua adalah ya kita harus banyak-banyak bersyukur. Udah pahala dapat. Yang kedua apa? Yaitu bahan introspeksi buat diri kita. Jarang-jarang kan ada orang perhatiin kita. Betul. Oh iya dong. Sekarang apa? Manfaatnya apa gitu loh? Kita ngomongin orang lain, gibahin orang lain keburukan, dia nggak ingat dengan dirinya sendiri. Nah akhirnya apa? Ya itulah keuntungan buat kita. Alhamdulillah sudah ingat. Nah nanti kalau bisa mengikutin kayak Hasan Al-Basri nggak apa-apa. Ada yang gibahin ya kirimnya jangan kurma, daging barbeque aja. Iya Ustaz. Nah ini memang butuh kesabaran yang ekstra. Ustaz. Jelas. Kita tahu bahwasanya ini sikap ya, sikap seorang ketika tahu bahwasanya dia digibahin Ustaz. Nah, kadang kan nggak bisa sabar Ustaz gitu ya. Betul. Nah, ini kadang berbicara orang yang dibicarakan sama orang lain itu kan kadang harus klarifikasi sana sini. Betul. Nah, tadi kalau melihat sikap Hasan Al-Basri, masya Allah. Iya, karena tahu dengan gibah tersebut, ya dia mendapatkan pahala, ya kan, mendapatkan transferan. Jadi tenang saja, ya. Tenang saja. Artinya kan kata Hasan Al-Basri, terima kasih gitu loh. Ente sudah ngirim pahala sama saya, dan saya nggak bisa ngebalas kecuali ngasih kurma aja, kan? Nah itu kan kenikmatan ya, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ustaz, ini kan ketika orang sudah terjerumus ke dosa ghibah Ustaz, yang tadi Ustaz sampaikan bahwasanya banyak ancamannya. Nah artinya ini apa bagaimana secara bertobatnya? Apakah kita juga berkaitan dengan orang yang bersangkutan yang kita bicarakan ini kita harus meminta maaf atau bagaimana Ustaz? Itulah para ulama menjelaskan. Artinya apa? Ketika kita menggibahi seseorang, maka hal yang pertama kali itu engkau harus meminta maaf. Selain bertobat loh ya, engkau meminta maaf kepada orang yang selama ini kita gibahi. Justru apa? Transferan dosa atau pengambilan kebaikan yang kita dapatkan, yang kita alami karena gibah itu, kenapa? Karena itulah akibat ketika orang yang kita gibahi tidak memberikan maaf, ya kan? Ya sudah, artinya apa? Dia bertobat kepada Allah, mengisi dengan kebaikan supaya menghapus dosa-dosanya. Kemudian apa? Dia harus meminta maaf kalau selagi dia mampu. Yang ngeri itu apa? Gimana kalau seandainya kita membicarakan orang lain dan orang lainnya sudah tiada? Ya sudah, berarti tunggu di hadapan Allah. Kalau orang lain itu ridho, berarti dimaafkan. Kalau nggak ridho, nah itu yang jadi pertanyaan. Tapi artinya ketika mereka ini sudah melakukan ghibah Ustaz ke seseorang, kemudian orang itu meninggal Ustaz, itu kan kadang terjadi Ustaz, sampai belum minta maaf gitu misalkan. Iya makanya ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita nggak ada kesempatan lagi untuk minta maaf. Iya Ustaz. Artinya apa? Ya sudah, kita bertobat dengan sungguh-sungguhnya, ya nanti kembali lagi kepada orang tersebut di akhirat. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah, ya itu ngerinya di situ. Kalau nggak memaafkan gimana coba? Bukan kita bukan hanya sekedar mendapatkan siksaan, tapi pahala kita diambil yang selama ini kita kerjakan. Bahkan Fudail bin Iyad itu menjelaskan ya dalam salah satu perkataannya, ghibah itu lebih cepat menggerogoti agama seseorang, lebih cepat daripada seseorang menggerogoti badannya. Itu saking ngerinya loh, bisa menggerogoti agama kita. Artinya amalan kita bisa diambil dengan mudahnya karena ghibah yang kita lakukan. Berarti ini cara bertobatnya juga kita harus sebisa mungkin minta maaf. Betul. Bahkan mungkin harus membersihkan nama baiknya juga Ustaz, kalau memang harus. Jelas dong. Harus dong. Apalagi misalkan dia mengandung fitnah dan sebagainya. Ya kan tobat itu kan salah satu di antara syarat tobat itu kalau kita ada permasalahan di antara perorangan sesama kita kan salah satunya apa? Dia harus mengembalikan haknya. Harus meminta maaf. Kita sudah membicarakan dan sebagainya, itu yang ngeri. Masya Allah, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali Ustaz. Kemudian mungkin terakhir Ustaz ya, ini kita butuh tips Ustaz agar terhindar dari
ya para pelaku gibah ini Ustaz. Iya. Karena banyak orang-orang yang mungkin menganggapnya ini biasa, sehingga nanti ketika mendengar nasihat ini atau tips ini Iya. kita bisa terhindar Ustaz dari hal itu. Nah, makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita. Di antara tanda Muslim sejati adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidup. Artinya apa? Untuk menghindari gibah tersebut. Bahkan ya, Al-Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab yang lainnya menjelaskan, di antara tanda yang bisa merusak hati seseorang, mengeraskan hati seseorang adalah ketika seseorang senantiasa berkumpul dengan temannya dalam hal sesuatu yang tidak terdapat manfaat. Artinya apa? Ketika kita memiliki waktu, memiliki kesempatan, kita penuhi dengan ketaatan. Kalau dengan sendirinya, misalkan dengan teman-temannya, ya jangan banyak bergaul dengan teman-teman yang memang di dalamnya nggak ada manfaat. Lebih baik kita baca Quran, berzikir, ya, memudahkan lisan kita, membasahi lisan kita dengan berzikir, itu lebih jauh lebih bermanfaat daripada kita berkumpul dengan sesuatu yang memang nggak ada manfaatnya. Artinya apa? Ketika ada waktu kosong, kejenuhan kita dan sebagainya, kita manfaatkan untuk senantiasa basahi lidah ini, biasakan dengan zikir, dengan istighfar, itu kan jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih, karena kita nggak tahu. Iya, Bisa jadi tadi baru berapa menit atau berapa jam kita melakukan dosa. Bagaimana kita nggak kadang nggak sadar. Tetapi apa? Dengan istighfar, memohon ampunan, senantiasa bertobat kepada Allah. Intinya apa? Apapun kegiatan kita, apa kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk senantiasa beribadah, untuk menutup celah daripada gibah tersebut. Alhamdulillah, ya Allah. Berarti intinya kita juga harus menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, Betul. saja. Kemudian mencari teman-teman yang soleh. Nah, itu itu penting sekali. Dan mungkin berdoa juga Ustaz ya. Oh jelas dong. Berlindung. Oh jelas. Selain berlindung itu yang paling utama itu adalah berdoa. Berdoa kepada Allah dijauhkan dari hal tersebut. Karena memang kalau nggak ya salah satunya betul-betul harus berdoa. Karena kita nggak sadar gitu kan. Kadang ya tadi tuh ya yang namanya gibah mah renyah gitu ya. Renyah, nikmat Ustaz ya. Nikmat membicarakan orang lain itu lebih nikmat daripada untuk mengoreksi diri sendiri. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah ini kita mungkin di akhir sesi ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz, kami mengucapkan karena ini bukan menjadi perhatian penting, khususnya kita ini terkadang menganggap sepele hal seperti ini. Betul. Padahal ini resikonya, ancaman. Padahal ini termasuk dosa besar. Iya, dosa besar Ustaz ya. Ya. Insya Allah. Nah, ini ilmu baru nih Ustaz ya, mungkin kita bisa amalkan ya sedikit-sedikit ya terkait dengan perbincangan gibah ini. Mungkin di next ya, mungkin di podcast berikutnya kita akan bicara lagi hal-hal lain yang mungkin memang sangat diperlukan oleh umat Islam. Betul. Terima kasih, itu saja mungkin sahabat-sahabat Jaltak yang dirahmati Allah. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kajian berikutnya ataupun di podcast-podcast selanjutnya kita akan membedah ataupun berdiskusi tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kepentingan umat Islam khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.